Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita merenungkan satu tema, apakah engkau mengasihi aku? Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab atau bisa mengikuti di slide yang telah saya sudah sediakan. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Sekali lagi Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Dengan perikop, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah nyata yang menjadi cerminan bagi kita semua. Ada seorang yang berasal dari Amerika Serikat, dikenal dengan nama James Orson Baker, atau lebih dikenal dengan nama Jim Baker. Jim Baker ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah pemberita Injil yang dipakai begitu luar biasa melalui media televisi. Dia menjangkau jutaan orang banyak, saudara, dan membawa banyak jiwa mengenal Tuhan. Dari luar, hidupnya itu begitu berdampak. Bahkan dia berhasil membawa jiwa di hadapan Tuhan. Pelayanannya besar dan juga pengaruhnya begitu besar, begitu luas di mana-mana, saudara. Namun di balik semuanya itu, saudara, ia jatuh di dalam dosa. Dosa moral dan juga dosa keuangan. Saudara, ketika terlihat dia jatuh di dalam dosa itu, terungkap, maka apa yang tersembunyi menjadi nyata. Dalam sekejap, pelayanan yang dibangun bertahun-tahun runtuh. Nama baiknya hancur sekejap. Bahkan kepercayaan itu hilang. Ia bahkan harus menjalani hukuman penjara. Saudara-saudara, kisah ini bukan untuk menghakimi, tetapi juga untuk menyadarkan kita. Seseorang bisa datang melayani Tuhan dengan aktif, bahkan dipakai Tuhan lebih luar biasa, tetapi bisa saja jatuh di dalam dosa. Bukankah ini juga bisa terjadi di dalam diri kita, saudara? Kita bisa tetap datang beribadah kepada Tuhan, tetap melayani setiap hari Minggu, tetap terlihat rohani, tetapi hati kita mungkin jauh dari Tuhan. Hati kita mungkin tidak mau mencari Tuhan. Bahkan doa mungkin sebatas rutinitas biasa saja. Firman hanya sebatas pengetahuan semata. Dan tanpa sadar, kasih kita kepada Tuhan tidak lagi seperti semula. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun kabar baiknya, kejatuhan bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan selalu membukakan jalan untuk kita kembali kepadanya. Ada pemulihan bagi orang-orang yang mau mencari Tuhan, yang mau bertobat kepada Tuhan. Ada anugerah bagi mereka yang mau kembali kepada Tuhan dengan hati yang hancur.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kejatuhan dan pemulihan, ada satu pertanyaan yang tidak bisa kita hindari, yaitu apa? Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi aku? Sebagaimana tema kita, saudara. Pertanyaan inilah yang Yesus ajukan kepada Simon Petrus, seorang murid yang pernah gagal, yang pernah jatuh, namun Tuhan pulihkan kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat teks yang telah kita baca tadi, ini dikisahkan satu percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus di pantai Danau Tiberias. Pertemuan Tuhan Yesus dengan Petrus di Danau Tiberias adalah penampakan diri Tuhan Yesus di hadapan para muridnya pasca kebangkitannya. Walaupun kali ini hanya ada 7 orang murid yang ada di sana, saudara. Bukan 12 murid, tetapi hanya 7 murid saja. Yaitu Simon Petrus, Thomas, Nathanael, 2 anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, dan 2 murid lainnya yang tidak disebut namanya. Saudara, perjumpaan pagi itu diawali dengan kembalinya murid-murid Yesus. Mereka yang awalnya memang berprofesi sebagai nelayan, dari semalaman pergi menangkap ikan, tanpa membuahkan hasil apa-apa. Yesus sendiri berdiri menantikan murid-murid yang akan pulang itu. Kemudian memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka melemparkan jala mereka ke sebelah kanan perahu. Dan benarlah, siang itu mereka menangkap sejumlah besar banyak ikan. Saudara, kisah ini kalau kita membaca dari kitab sebelumnya, bahkan di dalam pasal 21 ayat 1 sampai 4 juga. 14 itu dikisahkan di dalam. Saudara, kejadian ini sebenarnya mengingatkan Petrus akan satu peristiwa yang serupa kurang lebih 3 tahun lalu ketika kali ia dipanggil oleh Yesus dari seorang penjala ikan menjadi seorang penjala manusia. Saudara, bukankah waktu itu ia juga baru pulang setelah semalaman menjala ikan tanpa hasil apa-apa? Tetapi akan petunjuk Yesus, di mana ia harus melemparkan jalannya ke tempat yang begitu dalam, maka barulah ia memperoleh tangkapan ikan yang sangat banyak sekali. Saudara, peristiwa itu, di peristiwa siang itu sebetulnya adalah cara Yesus kembali memanggil murid-muridnya. Dan khususnya Simon Petrus untuk kembali mengikuti dia, karena dia telah jatuh di dalam dosa. Saudara, memang waktu terakhir kalau kita melihat, bagi Simon Petrus merupakan hal-hal yang penuh dengan kegalauan. Bukankah kita tahu bahwa ia baru saja menyangkal Yesus 3 kali pada waktu malam Yesus ditangkap? Petrus sangat terpukul dan merasa tidak layak untuk dapat menjadi seorang murid Kristus lagi, untuk menjadi pengikut Kristus lagi. Maka hari itu adalah hari di mana ia kembali di dalam pekerjaan lamanya, menjadi sebagai seorang penjala ikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang telah kita bacakan tadi, kita bisa melihat satu momen yang sangat pribadi dan penuh makna. Di mana Tuhan Yesus mengajukan 3 pertanyaan kepada Simon Petrus. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di ayat 15 mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Di ayat 16 mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ayat 17 mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam teks bahasa Indonesia, pertanyaan kedua dan yang ketiga itu sama. Hanya saja pertanyaan pertama ada sedikit tambahan, yaitu lebih daripada mereka ini. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan di dalam bahasa aslinya, ketiga pertanyaan ini tidaklah sama. Ya, tidaklah sama. Maka daripada itu saya sedikit memaparkan bagi kita bahasa asli sedikit saja di dalam mengerti memahami makna daripada ketiga pertanyaan Tuhan Yesus ini kepada Simon Petrus. Yang pertama, di dalam pertanyaan pertama Yesus kepada Simon dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara, Yesus menggunakan kata mengasihi di sini adalah kasih agapasmi atau kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat.
Kasih yang mengasihi sepenuhnya. Itu yang Tuhan nyatakan kepada Petrus. Dan ada kelanjutannya, lebih daripada mereka ini. Jadi di dalam bahasa aslinya itu pleion tauton. Saudara, di dalam tafsiran ya mengatakan lebih daripada mereka ini ada 4 hal juga. Ya, 4 hal dicatat di sana. Yang pertama yaitu, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi perahu dan jalamu ini? Karena kenapa saudara? Pertanyaan ini, tolong dong slide kok. Ya, pertanyaan ini kenapa? Karena di dalam ayatnya yang 1 pertama dan ayatnya yang ke-14 dikisahkan bahwa Petrus kembali ke rutinitas biasa, yaitu menjadi seorang penjala ikan. Ya, penjala ikan. Dia mencari ikan, saudara. Maka yang kedua, dikatakan di situ bahwa apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi perkara-perkara duniawi ini? Itu artinya ya saudara, lebih daripada mereka ini. Dan yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi murid-murid ini? Dan yang keempat, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid-murid ini mengasihiku? Saudara, pengertian mana yang tepat bukanlah yang paling penting sebenarnya. Sebab bisa saja semuanya tepat, saudara. Untuk itu yang paling penting adalah Yesus menuntut komitmen Petrus. Yesus berharap komitmen Petrus kepadanya mesti lebih besar dari komitmennya dari siapapun dan apapun juga. Sebab demikian domba-domba Allah yang dipercayakan kepada Petrus, dia bisa gembalakan. Inilah harapan Yesus kepada Petrus, saudara, di dalam pertanyaannya yang pertama. Bahkan John Calvin mengatakan ya, kasih yang suam-suam kuku dan hati yang hanya sedikit, di atas perasaan tidak peduli, adalah sesuatu yang tidak boleh diberikan kepada Tuhan. Komitmen seperti ini yang seharusnya dimiliki Israel. Sekarang Tuhan menuntun komitmen yang sama dari Israel yang baru, yaitu bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan pertama ini dijawab oleh Petrus, ya. Dia mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Jawaban Petrus, kata mengasihi di sini yaitu bukan kasih agapes atau agapasmi, agape, tetapi dia mengatakan kasih filia, yaitu kasih persahabatan. Engkau sahabatku, engkau rekanku Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan Yesus bertanya hal yang sama kepada kita. Apakah saudara, apakah saya, apakah kita semua mengasihi Yesus lebih daripada mereka ini? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada harta duniawi yang kita miliki? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari apa yang kita miliki saat ini? Termasuk harta, tahta, uang semuanya. Bagaimana jawaban kita? Apakah kita sama dengan seperti Petrus? Kita hanya mengasihi Yesus sebagai sahabat saja. Atau kita mengatakan, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku rekanmu, filia. Aku mengasihi Engkau, kasih agape, lebih daripada mereka semuanya. Lebih dari apa yang saya miliki. Saudara, saya tidak tahu jawaban saudara. Saudara bisa menjawab di dalam hati. Maka Yesus bertanya kedua kalinya kepada Simon. Dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan kedua juga Tuhan Yesus menyampaikan kepada Simon dengan kasih agape, kasih tanpa syarat. Tetapi tetap saja Simon Petrus menjawab, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tetap saja dia mengatakan kasih persahabatan, kasih rekan. Maka Yesus bertanya yang ketiga kalinya saudara. Dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kalau kita melihat di dalam pertanyaan pertama dan kedua, di situ Yesus mengatakan kasih agapasmi. Kasih tanpa syarat. Tetapi di dalam pertanyaan ketiga berbeda.
bukan lagi agape, bukan lagi agapasme, tetapi dia mengubah, dia mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Philia, sebagai rekan, sebagai sahabatku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pertanyaan ketiga ini Yesus menurunkan lagi tuntutannya kepada Petrus. Dia tidak menuntut Petrus untuk mengasihinya tanpa syarat melebihi semua yang lain. Dia juga tidak meminta Petrus mengasihi Yesus tanpa syarat. Yesus hanya meminta Petrus menjadi rekannya. Dengan kata lain, Petrus diminta Yesus menjadi sahabat sepelayanannya. Tetapi saudara, justru terhadap pertanyaan ketiga inilah Petrus menjadi sedih. Kenapa? Sebab di dalam pertanyaan ini mengingatkan Petrus bahwa dia pernah gagal. Di dalam ayat 17 tadi dikatakan bahwa maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, Petrus di sini menyadari bahwa sebenarnya dia telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Karena dia mengatakan, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Berarti dia menyadari ada kesadaran total di dalam dirinya. Karena kenapa? Kalau kita flashback saudara, sebelum ditangkap, Yesus sudah mengingatkan murid-murid bahwa mereka akan lari meninggalkannya. Pada saat itu Petrus dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi Guru, apapun yang terjadi Yesus, aku tidak akan pergi. Aku selalu bersama-sama dengan engkau. Tetapi buktinya apa saudara? Petrus melarikan diri. Bahkan di depan Hanas, ya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan pada saat itulah dia hanya dituduh sebagai murid Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Yesus kepada Petrus ini bukan sekedar pertanyaan biasa saja. Itu ibaratnya seperti pisau yang menyikapi hati kita, yang sedang menusuk hati kita. Yesus tahu persis rapuhnya manusia, saudara. Kita mudah jatuh di dalam dosa. Kita mudah gagal. Bahkan kita pernah mungkin mudah menyangkal Yesus. Saudara, melalui kebangkitannya memang dapat memulihkan kita dari dosa. Tetapi tidak serta-merta menghapus kelemahan kita karena manusia terbatas. Namun dari situlah kasih Tuhan terasa begitu dalam. Ketika kita tidak sanggup memenuhi standar kasih yang begitu tinggi itu, Yesus tidak jauh dari kita. Ia tidak menuntun di luar kemampuan kita. Malah ia turun mendekati kita. Menerima kita apa adanya. Sekalipun kita berdosa saudara. Ia memulihkan kita. Yang sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi di Tuhan menerima kita. Memanggil kita untuk menghadap Tuhan. Yang dia cari bukan kesempurnaan. Tetapi hati yang tulus, hati yang murni, hati yang terbuka kepada Tuhan. Dan dari hati yang sederhana itu saudara, Yesus tetap mau memanggil kita. Bukan hanya sebagai pengikut saja, tetapi sebagai sahabat dan rekan sekerjanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di titik inilah kita melihat sesuatu yang sangat dalam. Yesus tidak sedang mengungkit luka Petrus, tetapi memulihkan Petrus secara total. 3 kali Petrus menyangkal Yesus dan 3 kali pula Yesus bertanya kepada Petrus. Ini bukan untuk mempermalukan saudara, tetapi untuk memulihkan hati kita, hati Petrus dan hati setiap kita. Dia mengangkat kita kembali, meneguhkan kita kembali, dan memulihkan kita kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Bahwa Tuhan lebih tertarik pada hati kita daripada kegagalan-kegagalan kita. Maupun apapun yang kita miliki saat ini. Sebab di dalam Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan,
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya di sini Yesus sedang membawa Petrus dan juga kita saat ini untuk masuk dalam satu proses yang sangat pribadi. Yaitu dari kasih yang ideal menuju kasih yang jujur. Lalu kepada kasih yang nyata dalam satu tindakan. Maka hal apa yang Yesus inginkan dari kita untuk mengasihi Dia? Hal yang pertama yaitu Tuhan menginginkan kita untuk memiliki kasih yang total. Kasih yang total. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Ini berbicara terkait tentang prioritas hidup. Saudara, di dalam hidup saudara, apa yang menjadi prioritas utama? Apakah Tuhan? Apakah pekerjaan? Apakah harta saudara? Apakah uang saudara? Atau apa? Atau benar-benar Tuhanlah yang nomor satu? Saya tidak tahu saudara keberadaan saudara saat ini. Hanya Tuhan yang tahu isi hati saudara. Apakah benar Tuhan yang prioritas utama di dalam diri kita? Saudara, kasih kepada Tuhan terlihat dari apa yang kita utamakan. Jika Dia benar-benar kita kasihi, maka Dia bukan sekedar bagian hidup kita, tetapi Dia adalah pusat daripada hidup kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pribadi kita, apakah Tuhan masih yang utama? Atau lebih mengejar kenyamanan-kenyamanan duniawi ini? Mengejar harta, uang, bahkan mengejar pengakuan bahwa ini saya hebat, saya ini bisa semuanya, bisa segalanya. Bahkan di dalam satu keputusan hidup saudara, apakah kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam diriku? Apa yang Tuhan mau di dalam diriku? Karena selama ini mungkin kita berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan tolong saya. Saudara, itu tidak salah. Tidak salah, itu sangat bagus. Tetapi pernahkah kita bertanya, apa yang Tuhan kehendaki di dalam diriku? Apa yang Tuhan mau di dalam diriku? Pernahkah kita tanya sedemikian kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat diri kita secara kasih yang total di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, Tuhan melihat ketulusan hati kita. Dalam arti di sini bahwa kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita kepada orang lain. Yesus tidak mencari kata-kata yang indah dari bibir kita tanpa ada satu tindakan. Tetapi Tuhan mencari kita dengan hati yang jujur. Hati yang rapuh. Hati yang menyadari bahwa sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti datang apa adanya tanpa ada topeng, saudara. Ya, kita benar-benar datang apa adanya kepada Tuhan tanpa berpura-pura. Ya, tanpa berpura-pura. Dan kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, di dalam keluarga, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka? Sebagai suami, istri, apakah anak, orang tua, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi mereka? Atau hanya menjalankan peran tanpa hati? Saudara, Tuhan menginginkan kita di dalam satu keluarga itu keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, keluarga yang benar-benar mencintai Tuhan, bukan keluarga yang hancur. Bahkan di dalam relasi kita dengan sesama saudara. Apakah kita dengan tulus mengasihi mereka? Atau kita pernah menyimpan dendam bagi mereka? Penuh kepura-puraan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu. Ya, dengan segenap hatimu. Dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kasih yang utama adalah kasih kepada Tuhan. Maka ketika kita datang beribadah saat ini juga kepada Tuhan.
Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Meresponi undangan Tuhan? Atau kita datang karena di rumah ada masalah, setelah ada masalah lalu datang ke gereja untuk supaya masalah ini saya hindari gitu. Atau kita benar-benar menyadari ada satu undangan dari Tuhan untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Atau benar-benar juga kita datang di hadapan Tuhan, fokus mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Atau kita dengan sibuk sendiri. Dengan godaan-godaan yang ada saat ini di tangan kita. Khususnya handphone, gadget saudara. Saudara, kalau saya khotbah di youth, saya pasti memperhatikan semua anak-anak youth yang memegang handphone. Dan salah satu saya berikan bukan hukuman juga. Saya mengajak mereka membaca Alkitab. Ya, bagi anak-anak muda di youth itu saya praktekkan. Supaya apa? Mereka fokus mendengarkan firman Tuhan. Bukan sibuk dengan duniawi mereka sendiri. Karena kita datang beribadah kepada Tuhan itu mencari Tuhan. Beribadah, mendengarkan Tuhan. Saudara, kalau kita datang dengan sungguh-sungguh, kita dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan harapkan bagi kita, saudara. Yang ketiga, yaitu kesetiaan. Kasih sejati diuji oleh waktu. Tetapi tetap mengasihi Tuhan bukan hanya saat diberkati, saudara. Tetapi juga saat-saat sulit. Ya, bukan saja ketika saya diberkati, yang malah saya menghadap Tuhan gitu ya. Ketika saat-saat sulit pun kita tetap mengutamakan Tuhan, saudara. Saudara, di dalam kegagalan hidup kita ketika kita merasa tidak layak, Tuhan tetap menerima kita apa adanya, saudara. Bahkan di dalam perjalanan iman kita, Tuhan tidak menuntut kita langsung sempurna, tetapi bagaimana kita setia kepadanya, bagaimana kita mau bertumbuh kepadanya. Bahkan untuk masa depan kita, saudara. Walaupun kita pernah gagal, tetapi Tuhan punya rencana yang begitu indah. Ya, begitu indah dari apa yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang hatinya sungguh mengasihi Dia dan mau terus bertumbuh di dalamnya. Lalu saudara, apa tujuan Yesus membimbing Petrus sedemikian rupa? Dengan 3 pertanyaan itu. Yaitu supaya apa? Supaya dia menggembalakan domba-domba Kristus. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, gembalakanlah domba-dombaku ini artinya kita harus menjaga, merawat, memperhatikan, membimbing, dan bertanggung jawab atas orang-orang yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Ini sangat penting, saudara, karena kasih kepada Tuhan tidak berhenti di hati saja, tetapi harus terlihat di dalam satu tanggung jawab kepada orang lain. Artinya apa? Kasih kepada Tuhan harus nyata. Kasih kepada Tuhan harus berdampak bagi orang. Kasih kepada Tuhan harus terlihat di dalam hidup orang lain. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 mengatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata gembalakanlah domba-dombaku. Seringkali saya dengar bahwa ini hanya tertuju kepada hamba Tuhan saja, kepada pendeta saja, para penginjil saja. Tidak, saudara. Kata gembalakanlah domba-dombaku, ini tertuju kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Termasuk saudara dan saya, termasuk kita semua yang ada di ruangan ini, saudara. Karena kenapa? Di dalam keluarga, sebagai suami istri, ya, sebagai anak, orang tua, bukan hanya saja memberi nafkah, tetapi memberikan satu perhatian dan kesetiaan, membangun hubungan yang harmonis di dalam keluarga itu. Orang tua membimbing anak dengan baik, dan juga bagaimana mereka memberikan satu
respon yang baik kepada anak-anak mereka di dalam satu pertumbuhan iman. Itu artinya apa? Kita sedang menggembalakan keluarga kita, saudara. Bahkan di dalam pekerjaan kita. Bagaimana kita harus bekerja jujur. Tidak curang, tidak korupsi, tidak mementingkan diri sendiri. Akhirnya korupsi, gitu ya. Tidak manipulatif di dalamnya. Tetapi hendaknya kita menjadi berkat bagi orang-orang, bagi rekan-rekan kerja kita. Bukan kita menjadi sumber masalah di dalamnya. Saudara, tidak hanya saja mengejar hasil, tetapi juga bagaimana karakter kita di dalamnya. Itu artinya apa? Kita juga sedang menggembalakan rekan lingkungan kerja kita. Bahkan di dalam pelayanan kita, saudara. Melayani itu bukan untuk dilihat. Oh, saya hebat. Saya banyak skill, saya banyak ini, itu. Saudara, itu tidak masalah, itu bonus yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi kalau kita menggunakan dalam pelayanan itu dengan motivasi yang salah, itu adalah salah di mata Tuhan. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita skill yang baik, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau melayani untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga kita harus peduli dengan jiwa-jiwa saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, GKK saat ini kita sedang menargetkan pertumbuhan jiwa 20%. Jadi di sini kita harus benar-benar doakan, terlibat di dalam melayani, terlibat di dalam memberitakan Injil. Kalau saudara tidak bisa memberitakan Injil, bisa menghubungi hamba Tuhan di sini. Musa contoh di rumah ada teman saya yang pengen sekali mendengarkan Injil. Bolehkah saya ditemani bagaimana kita mau memberitakan Injil? Saudara, ini yang Tuhan harapkan bagi kita. Kita juga terlibat di dalam memberitakan Injil ini, saudara. Bahkan di dalam relasi kita dengan sesama, dengan siapapun, kita juga harus mau mendengar, menguatkan mereka yang lemah dan tidak mudah untuk melakukan kejahatan bagi mereka. Tetapi kita mudah mengampuni mereka, tidak menyimpan sakit hati. Saudara, di luar sana orang-orang Kristen hanya sedikit masalah sudah dibesar-besarkan. Bahkan merencanakan hal-hal yang tidak baik. Tuhan, saudara, ini yang Tuhan tidak inginkan. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, kita harus mau mengampuni. Sekalipun kita tidak mungkin tidak salah gitu ya. Tetapi benar-benar kita harus mengampuni. Sebab Tuhan lebih dulu telah mengampuni kita, saudara. Bahkan di dalam kehidupan pribadi kita, saudara, kita harus menjaga kehidupan kudus. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Bahkan kita perlu mengatur waktu dengan baik dengan Tuhan. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita membaca firman-Nya, merenungkan siang dan malam. Seperti pujian kita tadi. Dan benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Maka daripada itu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada akhirnya Tuhan tidak sedang mencari orang yang sempurna. Tetapi orang yang hatinya kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Mengapa harus mengasihi dengan tulus? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dengan tulus, bahkan tanpa syarat. Dan itu adalah kasih agape. Jadi kasih itu tidak hanya sebatas pengakuan di bibir dan di mulut kita saja, saudara. Tetapi terlihat dalam kehidupan yang nyata. Di dalam cara kita hidup, dalam cara kita memperlakukan keluarga, dalam integritas di dalam pekerjaan, di dalam kesetiaan dalam pelayanan, dalam relasi dengan sesama. Bahkan dalam setiap keputusan masa depan kita. Karena itu saudara, hari ini Tuhan tidak bertanya seberapa hebat saudara di dalam melayani Tuhan. Seberapa hebat saudara saat ini. Tapi satu hal yang sederhana namun menentukan segalanya itu adalah apakah engkau mengasihi aku? Apakah saudara mengasihi Yesus? Apakah saya mengasihi Yesus? Jika jawaban saudara, ya Tuhan, benar bahwa aku mengasihi engkau. Maka biarlah itu nyata melalui hidup saudara. Yang bisa membawa sukacita bagi orang-orang yang tersesat. Membawa kabar Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan sekiranya kita bisa menjadi garam dan terang. Membawa berita sukacita itu
bagi orang-orang di sekitar kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan bagi kita saat ini, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita saudara. Gembalakanlah domba-dombaku. Muliakanlah Tuhan dalam kehidupan saudara. Nyatakanlah cinta kasih Tuhan bagi orang-orang di luar sana yang masih belum mengenal Injil Tuhan. Sekiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat terus menguatkan kita, mengingatkan kita kembali. Dan apakah kita benar-benar sudah mengasihi Tuhan atau seperti apa? Kiranya firman Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Saya minta dengan contoh Nathan yang akan membawa kita dalam doa.